Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 6 yang berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul cukup. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang kata cukup, itu berarti tidak berlebihan banget, tapi juga tidak kekurangan. Tidak surplus, tapi juga tidak minus, tapi pas, cukup. Nah, kita mau bahas tentang cukup ini. Yang pertama dimulai dari ayat yang tadi saya bacakan, 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Cukup dalam beribadah. Dalam melakukan ibadah, kita bisa rasa cukup dengan semua yang Allah sediakan dalam ibadah itu. Kita menerima kebutuhan rohani yang cukup dalam ibadah, bahkan mungkin bisa berlebihan. Tapi kita perlu bersyukur, karena jika kita membiarkan diri kita ada di dalam satu ibadah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan rohani kita. Dan kita akan mendapat keuntungan besar seperti ditulis dalam 1 Timotius 6 tadi, ayat yang ke-6, memberi keuntungan besar. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa setiap kali saudara dan saya mengambil tindakan untuk beribadah, di dalamnya kita akan mendapat keuntungan yang besar. Ibadah yang kita kerjakan cukup, tapi keuntungannya bisa keuntungan yang besar. Karena itu, jangan kurangi beribadah. Tapi mari beribadah, karena waktu kita beribadah, dan kita akan dibuat Tuhan mengalami kebutuhan rohani yang tercukupi dalam ibadah itu. Kita bisa dipuaskan oleh Roh Kudus, bahkan kita bisa dipuaskan oleh firman-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, Tuhan bilang buat Paulus, cukup kasih karunia Allah bagi dia, sebab dalam kelemahannya sempurna kuasa Allah. Jadi Paulus berdoa di dalam bagian itu, perikop itu, Paulus berdoa supaya duri dalam daging itu Allah cabut daripadanya. Tapi Allah gak cabut. Allah bilang cukup kasih karunia Allah bagi Paulus, karena dalam kelemahan Paulus sempurna kuasa Allah. Jadi di poin yang kedua, apapun penderitaan saudara dan saya, apapun pergumulan persoalan saudara dan saya, seringkali Allah tidak mengangkat persoalan itu dan menyingkirkan itu dari kita. Tapi Allah mencukupkan kita dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Itu cukup bagi kita supaya sempurna kuasa Allah di dalam kelemahan kita. Jadi yang kedua, kasih karunia Allah cukup melebihi kelemahan, penderitaan yang saudara dan saya alami. Seperti yang Paulus alami. Yang ketiga, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5a berkata, cukupkanlah diri kita dengan uang yang ada pada kita. Kalau saya baca ayatnya di dalam Ibrani 13 ayat 5a, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi yang ketiga, kita harus cukupkan diri kita dengan keuangan yang ada pada kita, dengan keuangan yang Allah percayakan bagi kita. Kalau kita
sudah cukup. Kita percaya kita tidak akan kekurangan. Orang yang merasa sudah cukup, dia akan bersyukur, 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 dan bersyukur. Mari cukupkan diri kita dengan uang atau apa keuangan yang ada pada kita. Yang keempat, dalam Lukas 3 ayat 14b berkata, cukupkanlah diri kita, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan memeras, jangan merampas. Itu Yohanes menasihatin orang-orang yang bertanya kepada dia. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Ketika saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk melakukan suatu tugas pekerjaan di bumi ini, dan kemudian ada gaji, ada keuangan yang dibayarkan kepada kita, kita harus merasa cukup dengan apa yang diberikan pada kita. Kita tidak boleh merampas dan kita tidak boleh mengambil keuangan orang lain. Karena itu yang firman Allah katakan hari ini. Mari saudara, 4 poin ini mau mengajar saudara dan saya bahwa mari kita belajar bersyukur karena Allah bisa mencukupi semua kebutuhan kita jika kita mau bersyukur. Masih 1 poin lagi yang terakhir, poin yang kelima. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi yang terakhir ini, kita harus merasa cukup dengan kebutuhan jasmani yang Allah berikan bagi kita. Makanan, minuman, dan pakaian. Berapapun yang sudah Allah percayakan bagi kita, mari kita bersyukur dan merasa cukup untuk itu. Karena ingat di poin 1 tadi, kalau kita merasa cukup, maka kita akan mengalami keuntungan yang besar itu kalau dalam sisi rohani. Kalau kita merasa cukup, kita akan melihat ada banyak berkat itu juga mengalir bagi kita. Saudara lihat, waktu Yesus mengambil 5 roti 2 ikan, dia berpikir itu cukup. Walaupun Andreas dan Filipus katakan, mana mungkin cukup. Saya ulangi, Andreas dan Filipus bilang, mana mungkin cukup 5 roti dan 2 ikan, itu bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi bagi Yesus, itu cukup. Lalu dia mengucap syukur dalam doa, mengangkatnya kepada Bapa, dan benar cukup. Bahkan Alkitab berkata lebih 12 bakul. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini, mari belajar cukup dengan semua yang Tuhan percayakan atas kita. Cukupi kebutuhan rohani kita, cukup dalam kebutuhan jasmani, cukup dalam mengelola keuangan, cukup juga dalam mengelola gaji kita. Maka mari kita lihat, kita tidak akan hidup minus, tapi kita akan hidup dalam mujizat Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin.